Aku masih ingat betul pagi itu. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi sinarnya sudah menembus tirai tipis kamar kami. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam sebuah benda kecil di tanganku. Benda itu sederhana, hanya alat tes kehamilan, tapi hasilnya membuat jantungku berdetak jauh lebih cepat dari biasanya. 2 garis merah. Aku hamil. Tanganku gemetar, bukan karena takut, setidaknya bukan hanya karena itu. Ada perasaan bahagia yang tak bisa kusembunyikan. Sudah hampir 2 tahun aku menikah dengan Farhan, dan kami selalu berharap kehadiran seorang anak. Kami bahkan sempat berkonsultasi ke dokter karena belum juga dikaruniai keturunan. Dan sekarang, ini terjadi. Aku menutup mulutku dengan tangan, mencoba menahan tangis haru yang tiba-tiba menyeruak. Aku akan jadi ibu, bisikku pelan pada diriku sendiri. Bayangan wajah Farhan langsung muncul di pikiranku. Senyumnya, caranya menggenggam tanganku setiap malam, dan bagaimana ia selalu berkata, "Aku yakin, suatu hari nanti kita pasti akan punya anak, Lee." Aku tersenyum, membayangkan bagaimana reaksinya nanti. Mungkin dia akan memelukku erat. Mungkin dia akan mengangkatku berputar-putar seperti yang sering dia lakukan saat dia terlalu bahagia. Namun, entah kenapa, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang terasa aneh di hatiku. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti ada bayangan kecil yang mengganggu, sesuatu yang belum sepenuhnya selesai di masa laluku. Aku menggeleng cepat, mencoba mengusir pikiran itu. "Jangan aneh-aneh, Alia. Ini kabar baik," kataku pada diri sendiri. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju cermin. Wajahku terlihat pucat, tapi mataku bersinar. Aku menyentuh perutku yang masih datar. Di sini ada kehidupan baru, gumamku pelan. Tiba-tiba, suara pintu kamar terbuka. "Alia, kamu sudah bangun?" Suara Farhan terdengar hangat seperti biasa. Aku menoleh cepat, menyembunyikan alat tes itu di belakang punggungku. "Iya, aku sudah bangun." Dia berjalan mendekat, masih mengenakan kaos santai dan celana rumah. Rambutnya sedikit berantakan, tapi justru itu yang membuatnya terlihat lebih dekat, lebih nyata. "Kamu kenapa? Wajahmu kelihatan beda," katanya sambil mengernyitkan dahi. Aku tersenyum, mencoba menahan semua emosi yang ingin keluar sekaligus. Ada sesuatu yang mau aku kasih tahu." Farhan langsung menatapku penuh perhatian. "Apa itu?" Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan alat tes dari belakang punggungku dan menyerahkannya padanya. Dia terlihat bingung sesaat, lalu matanya melebar ketika menyadari apa yang dia lihat. "Alia, ini..." Suaranya bergetar. Aku mengangguk pelan. "Aku hamil, Mas." Untuk beberapa detik, dia hanya diam. Seolah-olah dunia berhenti berputar. Lalu tiba-tiba, dia tersenyum lebar, senyum paling tulus yang pernah kulihat. "Serius?" tanyanya, hampir seperti anak kecil yang tidak percaya. Aku tertawa kecil sambil mengangguk lagi. "Iya, serius." Tanpa ragu, dia langsung memelukku erat. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang cepat, sama seperti milikku. Terima kasih, Lee," bisiknya di telingaku. Air mataku akhirnya jatuh. Ini momen yang sudah lama kami tunggu. Namun, saat aku memejamkan mata di dalam pelukannya, bayangan itu kembali muncul. Sebuah ingatan. Tentang satu malam, beberapa bulan lalu. Malam yang berusaha keras kulupakan. Pelukannya terasa hangat, tapi hatiku tiba-tiba terasa dingin.
Aku membuka mata perlahan, menatap kosong ke depan. "Mas," kataku pelan. "Iya," jawabnya lembut. Aku ragu sejenak. Lidahku terasa berat. Tapi akhirnya aku hanya menggeleng. "Enggak, aku cuma senang." Dia tersenyum lagi dan mengusap kepalaku. Aku juga. Ini hari paling bahagia dalam hidupku. Aku memaksakan senyum. Hari paling bahagia, atau awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya? Karena jauh di dalam hatiku, ada satu pertanyaan yang mulai muncul dan semakin sulit untuk diabaikan. Bagaimana jika anak ini bukan milik Farhan? Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut pada jawabannya. Perasaan itu tidak hilang, bahkan setelah Farhan melepaskan pelukannya dan tersenyum penuh kebahagiaan. Aku berdiri di hadapannya, mencoba membalas senyum itu, tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang terus mengusik. Farhan masih terlihat begitu bahagia. Ia bahkan langsung sibuk membayangkan banyak hal. "Kita harus ke dokter minggu ini, ya," katanya bersemangat. "Aku mau pastikan kamu dan bayi kita sehat. Terus, kita juga harus mulai pikirin nama." Aku hanya mengangguk pelan. "Iya." Dia menggenggam tanganku, mengusapnya lembut. "Kamu kenapa?" Dari tadi kayak kepikiran sesuatu. Aku menatap matanya. Mata yang selalu penuh kejujuran. Mata yang tidak pernah sekalipun membuatku ragu, sampai hari ini. "Enggak apa-apa, Mas." "Aku cuma masih kaget," jawabku cepat. Dia tersenyum, lalu mengecup keningku dengan penuh kasih. "Wajar. Aku juga masih kayak mimpi." Setelah itu, dia pergi ke kamar mandi. Suara air yang mengalir terdengar jelas, menyisakan aku sendirian di dalam kamar. Dan disitulah, semuanya kembali. Bayangan itu. Malam itu. Aku terduduk pelan di tepi ranjang. Nafasku mulai tidak teratur. Ingatan yang selama ini coba aku kubur dalam-dalam, perlahan muncul ke permukaan. Itu terjadi 3 bulan lalu. Saat Farhan harus pergi ke luar kota selama beberapa hari untuk urusan pekerjaan. Aku yang biasanya selalu bersamanya, tiba-tiba harus menjalani hari-hari sendirian di rumah. Awalnya biasa saja. Aku mengisi waktu dengan pekerjaan rumah dan menonton televisi. Tapi malam itu, semuanya berubah. Hujan turun deras. Angin bertiup kencang, membuat suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku ingat, saat itu listrik sempat padam beberapa kali. Aku merasa gelisah. Lalu, ponselku berdering. Nama itu muncul di layar. Raka. Aku menutup mata rapat hanya dengan mengingatnya. Dia adalah seseorang dari masa laluku. Seseorang yang dulu pernah sangat dekat denganku, sebelum akhirnya aku memilih Farhan. Aku tidak pernah menyangka dia akan menghubungiku lagi. Awalnya aku ragu untuk mengangkat telepon itu. Tapi entah kenapa, tanganku bergerak sendiri. "Alia, ini aku," suaranya terdengar di seberang sana. Suaranya masih sama. Hangat, tapi membawa banyak kenangan yang seharusnya sudah selesai. Kami berbicara cukup lama malam itu. Tentang hal-hal ringan, tentang masa lalu, tentang bagaimana hidup kami sekarang. Aku seharusnya menghentikannya. Aku seharusnya menjaga jarak. Tapi aku tidak melakukannya. Hujan yang semakin deras, suasana yang sepi, dan perasaan kesepian yang saat itu menguasai diriku, membuat batas-batas itu perlahan memudar. Sampai akhirnya, dia datang. Aku menelan ludah. Dadaku terasa sesak hanya dengan mengingat bagian itu. Aku berdiri, berjalan mondar-mandir di kamar,
mencoba menenangkan diri. Tidak mungkin, gumamku pelan. Aku mencoba menghitung. 3 bulan. Waktu itu, dan sekarang. Tanganku kembali gemetar. Semuanya terasa terlalu bertepatan. Alia? Suara Farhan tiba-tiba terdengar dari belakangku. Aku tersentak dan langsung menoleh. Dia sudah keluar dari kamar mandi, menatapku dengan wajah bingung. Kamu pucat banget. Kamu yakin gak apa-apa? Tanyanya khawatir. Aku memaksakan senyum. Iya. Mungkin aku cuma capek. Dia mendekat, lalu memegang bahuku. Kamu harus lebih jaga diri sekarang. Kamu nggak sendirian lagi. Kalimat itu seharusnya terasa hangat. Tapi justru membuat hatiku semakin berat. Kamu nggak sendirian lagi. Aku menatapnya, lalu tanpa sadar tanganku kembali menyentuh perutku. Di sana, ada kehidupan yang sedang tumbuh. Tapi pertanyaan itu kembali muncul, lebih keras dari sebelumnya. Kehidupan ini, milik siapa? Aku menunduk, menyembunyikan kegelisahanku. Karena semakin aku mencoba menghindar, semakin jelas satu hal yang mulai menghantuiku. Malam itu mungkin bukan sekadar kenangan, tapi awal dari rahasia yang sekarang tumbuh di dalam diriku. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan pikiranku yang semakin kacau. Tapi semakin aku berusaha melupakan, semakin jelas setiap detail malam itu muncul tanpa ampun. Alia, kamu beneran gak apa-apa? Suara Farhan kembali memecah lamunanku. Aku membuka mata dan menatapnya. Wajahnya penuh kekhawatiran. Lelaki itu, suamiku, yang begitu tulus mencintaiku, yang sekarang berdiri di hadapanku dengan harapan besar sebagai calon ayah. Dan justru di saat seperti ini, aku menyimpan sesuatu yang bisa menghancurkan semuanya. Aku cuma butuh istirahat, Mas, jawabku pelan. Dia mengangguk, meskipun raut wajahnya masih belum sepenuhnya tenang. Ya sudah, kamu istirahat ya. Aku bikinin kamu teh hangat. Aku tersenyum tipis. Makasih. Farhan keluar dari kamar, meninggalkanku lagi sendirian. Begitu pintu tertutup, tubuhku langsung lemas. Aku terduduk di lantai, memeluk kedua lututku. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Kenapa aku harus mengangkat telepon itu, bisikku lirih. Aku ingat jelas, setelah Raka datang malam itu, semuanya terasa begitu cepat. Tidak ada rencana, tidak ada niat, hanya emosi yang tidak terkendali. Kesepian. Kehangatan semu. Dan keputusan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Rasa bersalah itu kini seperti gelombang besar yang menenggelamkanku. Ini salahku, gumamku. Tiba-tiba, ponselku bergetar di atas meja. Aku tersentak. Dengan tangan gemetar, aku mengambilnya. Nama itu lagi. Raka. Jantungku langsung berdetak kencang. Nafasku tercekat. Seolah-olah dunia berhenti sesaat hanya karena satu nama itu muncul kembali. Aku menatap layar itu cukup lama. Haruskah aku angkat? Atau aku abaikan saja? Tapi sebelum aku sempat memutuskan, panggilan itu berhenti dan berganti menjadi pesan. Aku membuka pesan itu dengan perasaan campur aduk. Alia, aku cuma mau tanya, kamu baik-baik saja? Aku terdiam. Belum sempat aku membalas, pesan berikutnya masuk. Sejak malam itu, aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Tanganku semakin dingin. Lalu pesan terakhir muncul. Alia, aku harus jujur.
Aku takut kalau sesuatu terjadi. Kita harus bicara. Aku langsung menjatuhkan ponsel itu ke atas kasur, seolah benda itu tiba-tiba menjadi sesuatu yang menakutkan. Kita harus bicara. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Apa yang dia maksud? Apakah dia juga memikirkan hal yang sama? Apakah dia juga menghitung waktu, seperti yang kulakukan? Langkah kaki terdengar mendekat. Aku cepat-cepat menghapus air mataku dan mencoba terlihat normal saat Farhan masuk kembali membawa secangkir teh hangat. "Nih, minum dulu," katanya lembut. Aku menerimanya dengan tangan yang masih sedikit gemetar. "Makasih, Mas." Dia duduk di sampingku. "Aku tadi kepikiran, nanti sore kita ke dokter ya." Aku nggak mau nunda. Aku menelan ludah. "Ke dokter?" Artinya, semuanya akan semakin nyata. "Iya," jawabku lirih. Farhan tersenyum, lalu tanpa ragu kembali memelukku dari samping. "Aku janji, aku bakal jadi ayah yang baik." Kalimat itu menusuk hatiku. Aku memejamkan mata, mencoba menahan tangis yang kembali ingin keluar. Sementara itu, di atas kasur, ponselku kembali bergetar pelan. Aku tahu siapa itu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa waktu tidak lagi ada di pihakku. Karena cepat atau lambat, aku harus menghadapi satu kenyataan yang tak bisa lagi aku hindari. Bahwa bukan hanya aku yang menyimpan rahasia ini, tapi juga seseorang dari masa laluku yang kini mulai kembali masuk ke dalam hidupku. Perasaan itu semakin nyata saat ponselku kembali bergetar, kali ini lebih lama, seolah memaksaku untuk tidak lagi menghindar. Aku menatap layar itu dengan napas tertahan. Raka menelepon lagi. Aku melirik ke arah Farhan yang masih duduk di sampingku. Dia terlihat santai, bahkan tersenyum kecil sambil memainkan jari-jarinya di tanganku. Dia tidak tahu apapun. Dia tidak tahu badai seperti apa yang sedang mengoyak hatiku saat ini. "Mas, aku ke dapur sebentar ya," kataku pelan, berusaha terdengar normal. Farhan mengangguk. "Iya, tapi jangan lama-lama. Kamu harus istirahat." Aku berdiri, menggenggam ponselku erat-erat, lalu berjalan keluar kamar dengan langkah yang terasa berat. Begitu sampai di dapur, aku langsung menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mengangkat telepon itu. "Halo," suaraku nyaris berbisik. "Alia," suara Raka terdengar lega di seberang sana. "Akhirnya kamu angkat juga." Aku menutup mata sejenak. "Ada apa, Kak? Aku butuh ketemu kamu." Jantungku langsung berdegup lebih cepat. "Untuk apa?" "Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Ini nggak bisa lewat telepon." Aku terdiam. Kata-katanya membuatku semakin yakin bahwa dia memikirkan hal yang sama denganku. "Aku nggak bisa," jawabku cepat, meski suaraku bergetar. Aku sudah punya suami." "Aku tahu," potongnya pelan. "Dan aku nggak akan ganggu itu. Tapi Alia, kamu juga tahu kan, malam itu bukan hal kecil." Aku menggigit bibirku, mencoba menahan emosi yang mulai memuncak. "Cukup, Kak. Jangan bahas itu lagi," kataku tegas, meski hatiku sendiri tidak setegas itu. "Aku cuma mau memastikan satu hal," lanjutnya, suaranya kini lebih serius. "Kamu baik-baik saja." Aku hampir tertawa getir. Baik-baik saja? Bagaimana mungkin aku baik-baik saja saat hidupku terasa seperti berada di tepi jurang? "Aku hamil," ucapku akhirnya, tanpa bisa menahan lagi. Di seberang sana, hening. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. "Apa?" Suara Raka terdengar pelan, seolah tidak percaya.
Aku hamil, Ka, ulangku, kali ini dengan suara yang lebih berat. Dan aku nggak tahu harus gimana. Napasnya terdengar jelas. Sudah berapa lama? 3 bulan. Hening lagi. Aku bisa merasakan ketegangan itu, bahkan tanpa melihat wajahnya. Alia, suaranya kini terdengar lebih dalam. Kamu sadar nggak artinya itu apa? Air mataku mulai mengalir lagi. Aku tahu. Waktu itu, dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan hati-hati, itu bertepatan. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Iya, jawabku lirih. Kita harus ketemu, katanya tegas kali ini. Ini bukan cuma soal kamu. Ini juga, mungkin soal aku. Kalimat itu membuat dadaku semakin sesak. Aku bersandar pada meja dapur, mencoba tetap berdiri. Aku takut, bisikku jujur. Alia, suaranya melembut, aku juga takut. Tapi kalau kita terus lari dari ini, semuanya cuma akan makin rumit. Aku menunduk. Dia benar. Seberapa lama pun aku mencoba menutup mata, kenyataan itu tidak akan hilang. Kapan? Tanyaku akhirnya, suaraku hampir tidak terdengar. Sore ini. Di tempat biasa dulu, jawabnya cepat. Tempat itu. Tempat yang dulu sering kami kunjungi, sebelum semua berubah. Aku menelan ludah. Baik. Setelah itu, panggilan terputus. Aku berdiri diam beberapa saat, menatap kosong ke depan. Sore ini, aku akan bertemu Raka. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, aku akan benar-benar menghadapi kemungkinan yang selama ini hanya berani kupikirkan dalam diam. Langkah kaki terdengar dari arah belakang. Alia. Aku tersentak dan langsung menghapus air mataku. Farhan berdiri di ambang pintu dapur, menatapku dengan wajah penuh tanya. Kamu lama banget. Lagi ngapain? Tanyanya. Aku menatapnya. Hati kecilku berteriak, ingin jujur, ingin mengakhiri semua ini sebelum semakin dalam. Tapi yang keluar dari mulutku justru sebaliknya. Aku cuma mau keluar sebentar nanti sore, kataku pelan. Farhan mengernyit. Keluar? Mau kemana? Aku terdiam sesaat. Lalu dengan suara yang hampir tak terdengar, aku menjawab. Ada urusan yang harus aku selesaikan. Kalimat itu menggantung di udara, terasa jauh lebih berat dari yang seharusnya. Aku bisa melihat perubahan di wajah Farhan. Bukan marah, tapi bingung. Urusan, ulangnya pelan. Aku mengangguk, berusaha terlihat tenang meskipun jantungku seperti ingin keluar dari dada. Iya, cuma sebentar kok. Farhan menatapku beberapa detik lebih lama, seolah mencoba membaca sesuatu dari mataku. Aku tahu, dia mulai merasa ada yang berbeda. Kamu yakin gak mau aku temenin? Tanyanya lembut. Pertanyaan itu seperti menusukku. Seandainya saja dia tahu kemana aku akan pergi. Enggak usah, Mas. Ini urusan pribadi, jawabku cepat. Untuk sesaat, suasana menjadi hening. Farhan menarik napas pelan, lalu mengangguk meskipun aku tahu dia belum sepenuhnya mengerti. Ya sudah, hati-hati ya, katanya akhirnya. Aku memaksakan senyum. Iya. Sore itu datang lebih cepat dari yang kuharapkan. Langit tampak mendung, seolah ikut merasakan kegelisahanku. Aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Wajahku terlihat pucat. Mataku sembab. Dan di balik semua itu,
Ada seorang perempuan yang sedang menyimpan rahasia besar. Aku mengusap perutku perlahan. Maafkan aku, bisikku pelan. Aku tidak tahu kepada siapa aku meminta maaf. Kepada diriku sendiri, kepada Farhan, atau kepada bayi yang sedang tumbuh di dalam rahimku. Perjalanan menuju tempat itu terasa seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Setiap detik terasa panjang. Setiap napas terasa berat. Dan ketika akhirnya aku sampai, kakiku sempat berhenti melangkah. Tempat itu masih sama. Bangku di sudut taman kecil itu, tempat yang dulu sering kami datangi, tertawa, berbagi cerita, seolah menyimpan semua kenangan yang seharusnya sudah selesai. Dan di sana, dia sudah menunggu. Raka. Dia berdiri begitu melihatku datang. Wajahnya terlihat tegang, tapi matanya masih sama seperti dulu. Alia, panggilnya pelan. Aku mendekat dengan langkah ragu. Untuk beberapa saat, kami hanya saling diam. Tidak ada yang berani memulai. Sampai akhirnya, dia yang membuka suara. "Kamu benar-benar hamil?" tanyanya, langsung pada inti. Aku mengangguk. "Iya." Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, terlihat mencoba menenangkan diri. "Sudah periksa ke dokter?" tanyanya lagi. "Belum." "Rencananya hari ini sama suamiku," jawabku jujur. Kata suamiku terdengar begitu tegas, seperti batas yang seharusnya tidak pernah kulanggar. Raka terdiam. Lalu perlahan, dia menatapku lagi. "Alia, kita harus jujur sama diri kita sendiri." Aku menunduk. "Waktu itu, kita sama-sama tahu apa yang terjadi," lanjutnya. "Dan sekarang, waktunya terlalu dekat." Air mataku mulai menggenang lagi. "Aku juga mikir hal yang sama," bisikku. Dia mendekat sedikit, tapi tetap menjaga jarak. "Aku nggak mau bikin hidup kamu hancur. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak peduli." Kalimat itu membuatku semakin terpuruk. "Terus, kita harus gimana?" tanyaku dengan suara bergetar. Raka menarik napas dalam-dalam. "Satu-satunya cara, kita harus tahu kebenarannya." Aku mengangkat wajahku, menatapnya. "Maksud kamu?" "Tes," katanya tegas. "Kita harus memastikan siapa ayahnya." Dunia seakan berhenti sesaat. Tes. Kata itu terdengar begitu sederhana. Tapi dampaknya bisa menghancurkan segalanya. "Aku nggak tahu apakah aku sanggup," kataku lirih. Raka menatapku serius. "Alia, lebih baik kita menghadapi kenyataan sekarang, daripada nanti semuanya jadi lebih sakit." Aku memejamkan mata. Di satu sisi, ada Farhan, suamiku, yang mencintaiku tanpa syarat. Di sisi lain, ada kenyataan yang mungkin tidak bisa kuhindari. Dan di tengah-tengah itu, ada aku. Terjebak di antara dua kebenaran yang sama-sama menyakitkan. "Aku butuh waktu," kataku akhirnya. Raka mengangguk pelan. "Aku akan tunggu. Tapi jangan terlalu lama, Li. Ini bukan cuma soal kita, tapi juga soal anak itu." Anak itu. Aku kembali menyentuh perutku. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyadari satu hal. Apapun hasilnya nanti, akan ada hati yang hancur. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku bahkan saat aku berjalan menjauh dari Raka. Langkah kakiku terasa lemah, seolah setiap pijakan membawa beban yang semakin berat. Aku tidak menoleh lagi. Aku tidak berani. Karena aku tahu, sekali saja aku melihat ke belakang, aku mungkin akan semakin terjebak dalam perasaan yang seharusnya sudah lama berakhir. Perjalanan pulang terasa sunyi. Tidak ada suara selain detak jantungku sendiri yang tak beraturan.
Sesampainya di rumah, aku berhenti sejenak di depan pintu. Tanganku menggantung di udara, ragu untuk masuk. Di balik pintu itu, ada Farhan. Ada kebahagiaan yang tulus. Dan ada kebohongan yang mulai retak. Aku menarik napas panjang, lalu membuka pintu perlahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara Farhan langsung menyambut dari ruang tengah. Ia berdiri dari sofa begitu melihatku masuk. Kamu dari mana? Kok lama banget? Tanyanya, nada suaranya masih lembut. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku menelan ludah. Tadi, ketemu teman lama. Teman, ulangnya. Aku mengangguk cepat. Iya, teman perempuan. Sudah lama nggak ketemu. Itu bohong. Dan untuk pertama kalinya, kebohongan itu terasa begitu jelas di antara kami. Farhan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku cukup lama, seolah mencoba memastikan sesuatu. Ya sudah, katanya akhirnya. Aku sudah buat janji sama dokter. Kita berangkat sekarang, ya. Jantungku berdegup kencang. Sekarang? Aku belum siap. Tapi, aku capek, Mas, kataku pelan, mencoba menunda. Farhan menggeleng pelan. Nggak bisa ditunda, Li. Ini penting. Nada suaranya masih tenang, tapi kali ini ada ketegasan yang tidak bisa kubantah. Aku terdiam. Mungkin ini memang saatnya. Perjalanan ke klinik terasa seperti perjalanan menuju sesuatu yang tidak bisa aku hindari lagi. Aku duduk di samping Farhan, memandangi jalanan tanpa benar-benar melihat apapun. Tanganku dingin. Pikiranku penuh. Dan hatiku terasa sesak. Sesampainya di klinik, Farhan menggenggam tanganku erat. Tenang ya, katanya lembut. Aku ada di sini. Kalimat itu lagi-lagi membuatku ingin menangis. Aku hanya mengangguk. Kami duduk di ruang tunggu. Suasana di sana tenang, tapi justru itu membuat pikiranku semakin berisik. Setiap detik terasa seperti tekanan. Sampai akhirnya, Alia. Namaku dipanggil. Aku berdiri perlahan, dengan Farhan di sampingku. Kami masuk ke dalam ruangan dokter. Pemeriksaan dimulai dengan hal-hal sederhana. Dokter bertanya beberapa hal, lalu mulai melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Aku berbaring, menatap langit-langit ruangan itu. Dan di sanalah, semuanya terasa semakin nyata. Kehamilannya sehat, kata dokter dengan senyum ramah. Perkiraan usia kehamilan sekitar 3 bulan. Aku menutup mata. 3 bulan. Farhan langsung menggenggam tanganku lebih erat. Alhamdulillah. Dia terlihat begitu lega. Begitu bahagia. Sementara aku justru semakin tenggelam dalam ketakutan. Dokter masih menjelaskan sesuatu, tapi pikiranku sudah tidak sepenuhnya di sana. 3 bulan. Waktu yang sama. Waktu yang tidak memberiku ruang untuk bersembunyi lagi. Setelah pemeriksaan selesai, kami keluar dari ruangan. Farhan terlihat sangat bahagia. Bahkan di perjalanan pulang, dia terus berbicara, membayangkan masa depan dengan penuh semangat. Tentang kamar bayi, tentang nama yang indah, bahkan tentang bagaimana dia ingin menjadi ayah yang selalu ada. Aku pengen nanti anak kita sekolah di tempat yang bagus, katanya sambil melirikku sekilas. Aku juga pengen lebih sering di rumah. Nggak mau kehilangan momen tumbuh kembangnya. Aku hanya diam. Senyumnya justru terasa seperti beban di hatiku. Aku juga kepikiran. Lanjutnya, kalau nanti dia lahir, aku yang pertama kali gendong. Aku menoleh ke arahnya. Wajahnya begitu tulus.
tanpa sedikit pun keraguan. Dan disitulah hatiku seperti diremas. "Mas," panggilku pelan. "Iya," jawabnya lembut tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. Aku membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku ingin jujur. Aku ingin mengatakan semuanya. Tapi bayangan tentang apa yang akan terjadi setelah itu membuatku membeku. Enggak jadi," kataku akhirnya. Farhan tersenyum kecil. "Kamu hari ini aneh banget, ya?" Aku menunduk. "Maaf." Katanya cepat, "Jangan minta maaf terus. Kamu lagi hamil, wajar kalau perasaan kamu berubah-ubah." Kalimat itu lagi-lagi membuat dadaku sesak. Dia selalu punya alasan untuk memaklumi aku. Selalu percaya, tanpa syarat. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Farhan sudah tertidur lelap di sampingku. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Aku memandanginya dalam gelap. "Kalau kamu tahu semuanya, kamu masih akan setenang ini, Mas?" bisikku pelan. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku memalingkan wajah, menatap langit-langit kamar. Pikiranku kembali ke percakapanku dengan Raka. Kebenaran. Dan konsekuensinya. Aku menggenggam selimut erat. Aku nggak bisa terus begini, gumamku. Aku tahu, waktu terus berjalan. Dan setiap hari yang kulewati dengan kebohongan ini, hanya akan membuat semuanya semakin sulit. Tiba-tiba, ponselku bergetar pelan di atas meja. Aku langsung menoleh. Nama itu lagi. Raka. Aku ragu sejenak, lalu perlahan mengambil ponsel itu dan keluar kamar agar tidak membangunkan Farhan. "Halo," bisikku. Alia, suaranya terdengar serius. "Kamu sudah ke dokter?" "Iya," jawabku pelan. "Gimana hasilnya?" Aku menutup mata sejenak. 3 bulan. Di seberang sana, hening. Lalu napas panjang terdengar. "Berarti, kita nggak bisa pura-pura lagi," katanya pelan. Air mataku kembali jatuh. Aku tahu. "Alia," lanjutnya, "aku sudah cari informasi. Tes itu bisa dilakukan." Jantungku berdegup kencang. "Sekarang?" "Belum sekarang. Tapi kita bisa mulai dari persiapan," jawabnya. "Aku akan tanggung semuanya. Kamu nggak perlu khawatir." Aku terdiam. Bukan soal biaya yang membuatku takut, tapi soal kenyataan yang akan muncul setelahnya. Aku takut hasilnya, suaraku bergetar. Kalau hasilnya memang aku, dia berhenti sejenak, "Aku nggak akan lari." Kalimat itu membuatku tertegun. "Dan kalau bukan?" tanyaku lirih. Raka terdiam cukup lama. "Itu berarti kamu harus menjaga rumah tanggamu," jawabnya akhirnya. Aku memejamkan mata. 2 kemungkinan. 2 jalan. Dan keduanya sama-sama berat. "Aku butuh waktu lagi," kataku pelan. "Jangan terlalu lama, Li," katanya. "Semakin lama, semakin banyak yang akan terluka." Panggilan itu berakhir. Aku berdiri diam di ruang tamu, dengan perasaan yang semakin tak menentu. Saat aku kembali ke kamar, langkahku terhenti di depan pintu. Farhan sudah duduk di tepi ranjang. Matanya menatap langsung ke arahku. "Kamu dari siapa?" tanyanya pelan. Jantungku langsung terasa berhenti. Aku terpaku. Tidak siap. Tidak punya jawaban. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kecurigaan. Itu jelas terlihat di mata Farhan malam itu. Tatapannya tidak lagi hanya penuh kehangatan seperti biasanya,
ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat dadaku langsung terasa sesak. Aku berdiri kaku di depan pintu, masih memegang ponsel di tanganku. "Kamu dari siapa?" ulangnya, kali ini sedikit lebih tegas. Aku menelan ludah. Otakku kosong. Tidak ada jawaban yang terasa aman. "Itu, teman," kataku akhirnya, suaraku pelan dan tidak meyakinkan. Farhan tidak langsung merespons. Dia hanya menatapku, dalam, seolah mencoba menembus semua yang kusembunyikan. "Teman yang sama seperti sore tadi?" tanyanya. Jantungku berdegup semakin kencang. Aku mengangguk pelan. "Iya." Hening. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Farhan berdiri dari tempat tidur, lalu berjalan mendekat. Setiap langkahnya terasa seperti tekanan yang semakin berat di dadaku. "Alia," katanya pelan, tapi kali ini nadanya berbeda, "kamu yakin cuma itu yang mau kamu bilang ke aku?" Aku menunduk. Tanganku mulai gemetar. Aku ingin bicara. Aku ingin jujur. Tapi rasa takut itu terlalu besar. "Aku capek, Mas," kataku menghindar. "Aku mau istirahat." Aku mencoba melewatinya, tapi Farhan dengan lembut menahan tanganku. Sentuhannya tidak kasar, tapi cukup untuk membuatku berhenti. "Kita harus bicara," katanya. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti pintu yang tidak bisa lagi kututup. Aku menatapnya perlahan. Dan disitulah aku sadar. Aku tidak bisa terus lari. "Apa yang mau kamu tahu?" tanyaku lirih. Farhan menarik napas dalam-dalam. "Sejak kamu bilang kamu hamil, kamu berubah." Aku terdiam. "Aku senang, Li." "Sangat senang," lanjutnya. "Tapi kamu justru seperti menjauh." Air mataku mulai menggenang. Aku cuma lagi banyak pikiran. "Pikiran tentang apa?" potongnya cepat. Aku tidak bisa menjawab. Dan diamku justru menjadi jawaban itu sendiri. Farhan melepaskan tanganku perlahan. Wajahnya tidak marah, tapi jelas terluka. "Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku?" tanyanya akhirnya. Pertanyaan itu tepat mengenai titik yang paling aku hindari. Aku menutup mata. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. "Mas," suaraku bergetar. Farhan menunggu. Dia tidak mendesak. Tapi justru itu yang membuat semuanya terasa lebih berat. Aku berhenti, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Farhan menatapku lekat. "Mulai dari yang jujur." Kalimat itu seperti kunci yang perlahan membuka semua yang selama ini terkunci rapat di dalam hatiku. Aku terisak pelan. "Aku takut kamu akan benci aku." Farhan menggeleng pelan. "Aku lebih takut kalau kamu terus menyembunyikan sesuatu." Aku menatapnya. Dan di saat itulah aku tahu. Ini titiknya. Tidak ada jalan kembali. Suaraku hampir hilang. Aku ketemu seseorang dari masa laluku. Farhan terdiam. Wajahnya mulai berubah. "Siapa?" tanyanya pelan. Aku menggigit bibirku. "Raka." Nama itu akhirnya keluar. Dan seketika, suasana di dalam kamar terasa berubah. "Sejak kapan?" tanyanya lagi. Dia hubungi aku beberapa waktu lalu," jawabku terbata. Farhan mengusap wajahnya, mencoba tetap tenang. Terus, air mataku semakin deras. Aku nggak kuat sendirian waktu itu, dan
Aku berhenti, tubuhku mulai gemetar. Farhan menatapku lebih dalam. Dan apa, Alia? Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Dan akhirnya, kata-kata itu keluar. Kami terlalu dekat malam itu. Hening. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya detak jantungku yang terasa sangat keras. Aku tidak berani melihat wajah Farhan. Aku tidak sanggup. Beberapa detik berlalu. Sampai akhirnya aku mendengar suaranya, pelan tapi penuh tekanan. Kamu bilang, terlalu dekat. Aku menangis. Iya. Dan dalam keheningan yang menyesakan itu, satu kenyataan yang selama ini kusembunyikan akhirnya mulai terungkap. Bahwa luka yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku masih menutup wajahku dengan kedua tangan, tak berani menatap Farhan. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan lagi. Suara isak itu memenuhi kamar yang tiba-tiba terasa begitu sempit. Hening. Tidak ada suara dari Farhan. Justru itu yang paling menakutkan. Dengan perlahan, aku menurunkan tanganku. Mataku memberanikan diri menatapnya, dan saat itulah dadaku terasa seperti diremas kuat. Farhan berdiri diam. Wajahnya tidak marah. Tidak berteriak. Tapi justru itu yang membuat semuanya terasa lebih menyakitkan. Tatapannya kosong. Seolah-olah sesuatu di dalam dirinya baru saja runtuh. Mas, suaraku bergetar. Dia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Tangannya mengepal, tapi dia berusaha menahannya. Kamu, sadar nggak apa yang kamu bilang barusan? Tanyanya pelan. Air mataku kembali jatuh. Aku sadar. Farhan tertawa kecil. Tawa yang tidak mengandung kebahagiaan sama sekali. Selama ini aku pikir, kamu cuma capek. Kamu cuma sensitif karena hamil, katanya lirih. Ternyata, ada hal sebesar ini yang kamu simpan. Aku tidak bisa menjawab. Semua kata terasa tidak cukup. Dan sekarang, dia menatapku lagi, kali ini lebih dalam, kamu hamil. Aku mengangguk pelan. Jantungku berdegup sangat kencang. Ini bagian yang paling kutakuti. Farhan mendekat selangkah. Kamu sendiri, yakin anak itu anakku? Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar tepat di hatiku. Aku terdiam. Bibirku bergetar, tapi tidak ada jawaban yang keluar. Dan diamku, sudah cukup. Farhan menutup matanya. Aku melihat jelas. Bagaimana dia berusaha menahan sesuatu yang begitu besar di dalam dirinya. Jadi, kamu juga ragu, katanya pelan. Tangisku semakin keras. Aku nggak tahu, jawabku akhirnya, jujur untuk pertama kalinya sepenuhnya. Aku benar-benar nggak tahu. Farhan memalingkan wajahnya. Tangannya menyentuh kepalanya, seolah mencoba menahan semua pikiran yang datang bersamaan. Siapa dia? Tanyanya lagi, suaranya lebih berat. Raka, jawabku lirih. Dia tahu, lanjutnya cepat. Aku mengangguk, aku tidak bisa membantah. Karena itu benar. Aku salah, kataku lirih. Farhan menghela napas panjang, lalu berjalan menjauh beberapa langkah. Sekarang kita ada di situasi di mana suaranya terdengar berat. Istri aku hamil, tapi aku bahkan nggak tahu apakah aku ayahnya atau bukan. Kalimat itu menggantung di udara. Begitu nyata. Begitu menyakitkan. Aku memeluk perutku, tubuhku gemetar hebat. Terus, kita harus gimana, Mas? Tanyaku dengan suara hancur. Farhan terdiam cukup lama. Sampai akhirnya dia berkata pelan. Kita cari kebenarannya. Aku menatapnya.
Air mataku masih mengalir. Kamu mau tes? Tanyaku ragu. Farhan mengangguk perlahan. Aku harus tahu, Li. Aku nggak bisa hidup dengan tanda tanya seperti ini. Aku menunduk. Ini saatnya. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Kalau hasilnya bukan kamu, suaraku nyaris hilang. Farhan menutup mata sejenak. Lalu menjawab dengan suara yang sangat pelan. Aku belum tahu, apakah aku cukup kuat untuk tetap tinggal. Dunia terasa runtuh di saat itu juga. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Bahwa aku mungkin akan kehilangan segalanya. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Tidak ada lagi percakapan setelah itu. Farhan memilih diam, dan aku tidak punya keberanian untuk mengatakan apapun lagi. Kami berada di kamar yang sama, tapi terasa seperti dua dunia yang berbeda. Aku duduk di sisi ranjang, memeluk perutku, sementara Farhan berdiri lama di dekat jendela, menatap keluar tanpa benar-benar melihat apapun. Dan sejak saat itu, segalanya berubah. Beberapa hari kemudian, kami benar-benar melakukannya. Tes itu. Perjalanan menuju tempat pemeriksaan terasa seperti perjalanan tanpa arah. Tidak ada kata-kata di antara kami. Hanya keheningan yang semakin menyesakan. Aku beberapa kali melirik Farhan. Wajahnya datar. Terlalu datar. Dan justru itu yang membuatku semakin takut. Semua proses berjalan seperti mimpi. Sampel diambil, prosedur dijelaskan, dan kami hanya mengangguk, seolah tubuh kami bergerak sendiri tanpa perasaan. Kita harus menunggu beberapa hari untuk hasilnya, kata petugas dengan ramah. Beberapa hari. Tapi bagiku, itu terasa seperti menunggu putusan hidup. Hari-hari menunggu itu adalah yang paling berat dalam hidupku. Aku tidak lagi menerima telepon dari Raka. Aku tidak ingin menambah luka yang sudah terlalu dalam. Aku juga tidak berani memulai percakapan dengan Farhan. Kami tinggal bersama, tapi seperti orang asing. Sampai akhirnya, hari itu datang. Hasilnya sudah keluar. Tanganku gemetar saat memegang amplop itu. Farhan berdiri di sampingku, tidak menyentuhku. Tapi juga tidak menjauh. Buka, katanya pelan. Aku menelan ludah. Dengan tangan bergetar, aku membuka amplop itu perlahan. Mataku langsung mencari satu kalimat yang menentukan segalanya. Dan ketika aku menemukannya, dunia seakan berhenti. Air mataku jatuh tanpa suara. Farhan menatapku. Apa hasilnya? Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menyerahkan kertas itu kepadanya. Dia mengambilnya dengan tangan yang lebih tenang dari milikku, tapi matanya berubah saat membaca baris demi baris. Hening. Sangat hening. Sampai akhirnya, tangannya sedikit gemetar. Dan dia menutup mata. Air mataku semakin deras. Karena satu kenyataan akhirnya berdiri jelas di antara kami. Farhan bukan ayah dari anak yang kukandung. Aku terisak. Mas, aku. Cukup, Li, potongnya pelan. Suaranya tidak keras. Tapi cukup untuk membuatku berhenti. Dia tidak marah. Tidak berteriak. Tapi luka itu terlihat jelas di matanya. Aku sudah tahu risikonya, katanya lirih. Aku yang minta kebenaran, dan sekarang aku sudah dapat. Aku menangis semakin keras. Aku benar-benar menyesal. Farhan tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah ingin kulihat. Penyesalan itu, datangnya selalu terlambat, ya, katanya pelan.
Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua sudah terjadi. Semua sudah terlambat. Farhan melangkah mundur sedikit, memberi jarak di antara kami. Sekarang kamu punya pilihan, Lee, katanya. Lanjutkan hidup kamu dengan kenyataan yang ada. Air mataku tidak berhenti. Terus, kamu, tanyaku dengan suara hancur. Farhan terdiam sejenak. Lalu menjawab dengan sangat pelan. Aku juga harus melanjutkan hidupku, tapi mungkin bukan lagi dengan kamu. Kalimat itu menghancurkanku sepenuhnya. Aku terduduk lemas. Benar-benar kehilangan. Beberapa hari setelah itu, Farhan pergi. Tidak dengan amarah. Tidak dengan kebencian. Tapi dengan luka yang terlalu dalam untuk diperbaiki. Dan aku tetap di sini. Dengan perut yang semakin membesar. Dengan tanggung jawab yang tidak bisa kuhindari. Dan dengan penyesalan yang akan selalu tinggal. Kini aku mengerti satu hal. Bahwa satu keputusan, satu kesalahan kecil yang dianggap sepele, bisa mengubah seluruh hidup. Aku kehilangan seseorang yang mencintaiku dengan tulus. Aku kehilangan rumah yang seharusnya bisa kupertahankan. Dan semua itu, karena aku memilih diam, saat seharusnya aku jujur. Sekarang, aku hanya bisa menatap masa depan dengan langkah yang lebih berat. Bukan lagi sebagai seorang istri, tapi sebagai seorang ibu yang harus belajar kuat dari kesalahan yang tidak akan pernah bisa aku ulangi kembali.